Hi, welcome back to the show. It's Sweet Talk, masih barengan sama Ditan Sudiro kali ini. Dan gue bakal ngobrolin tentang dunia kreatif Indonesia kayak biasa. Sebelum kita masuk ke sesi bintang tamu, did you know, tahu gak sih lo bahwa di Indonesia tuh yang namanya YouTube, www.youtube.com, ini menjadi sosial media platform yang paling aktif. Bahkan penggunanya mencapai 88% pengguna internet di Indonesia. Oh ya, kita lagi masih musim pandemi, gue hampir lupa. Jangan lupa pakai masker terus ya guys. Lupa gue copot dulu. Oke, kita masih di masa pandemi, selalu menggunakan masker di dalam dan di luar ruangan. Jangan lupa kita bakal lewatin ini, lo, gue dan semuanya kita bakal lewatin ini pokoknya. Amin. Oke, dan ini tadi balik ke YouTube, ternyata digunakan oleh 88% dari pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat dari Hootsuite, Indonesia Digital Report 2020 tahun 2020 kemarin. Dalam waktu 7 jam 59 menit atau 8 jam, netizen menggunakan waktunya untuk akses internet itu selama 26 menit rata-rata mengakses yang namanya YouTube. Banyak banget, lumayan loh dari 8 jam 25 menit mengakses YouTube. Kira-kira siapa nih YouTuber yang selalu masuk dalam trending? Pasti masing-masing pribadi punya favorit masing-masing. Tapi yang jelas kali ini gue udah kehadiran Michelle Hendra atau yang dikenal dengan Michi Momo. Halo. Halo, thank you loh udah ngundang ke Sweet Talk. Senang. Akhirnya gue ketemu sama yang namanya seorang yang juga famous di dunia YouTube. Biasanya gue ketemu sosial media aja. Oh gitu. IG doang. Nah ini yang beda ya. Beda-beda. Ini kan YouTube tuh sebenarnya agak lama loh. Lebih lama dari dia tuh naiknya barengan sama Twitter kalau nggak salah ya. Yes, lumayan. Jadi kalau nggak salah tuh YouTube dulu gedenya di luar dulu lah. Bener. But in a way, every social media platform usually kalau misalkan terkenal di sana baru latah ke sini. Bener. Gitu. Nah waktu itu tuh di Indonesia tuh seingat gue naiknya bersama sebelum ada IG bersama Twitter tuh. Ya benar. 2008-an. 2008 mungkin lah sekitaran itu ya. Itu tiba-tiba mulai ada yang, meskipun kita masih bingung nih apaan. Masih bingung, that's true. Ini siapa waktu dulu video-videonya nggak banyak. Tapi kalau buat Michelle sendiri lo waktu itu kapan sih tahun berapa menciptakan konten di YouTube? Kalau misalkan menciptakan, aku lupa deh. Pokoknya intinya aku tuh dulu mulai blogging dulu kan. Karena aku suka banget nulis, jadi kan ngetik. Aku mulai blogging tuh dari tahun 2007. Which is sudah lama ya Wak gitu. Udah gitu jalan terus makin ke belakang. Kayaknya aku mulai main Instagram dulu. Instagram tuh 2014. Jadi mungkin YouTube-nya sekitar 2015-2016 lah. Aku agak telat sih, agak ke belakang. Karena emang fokusnya dari nulis, habis itu pindahnya ke Instagram dulu. Baru abis itu dapat kerjaan lah ceritanya dari salah satu brand yang mengharuskan aku tuh untuk buat video YouTube. Terus aku bilang, nggak ngerti caranya kayak gimana. Maksudnya dari situ? Iya kayak nggak ngerti gini nih. Udah nggak apa-apa. Ini yang buat aku kaget banget itu bener-bener kayak my stepping stone yang pertama lah. Milestone pertama. Aku diterbangin ke Singapura. Terus kayak di-syutingin, dieditin. Terus udah tinggal upload doang. Tapi dia bilang kalau bisa jangan ngupload tentang kita aja. Jadi ntar seakan-akan kan YouTube aku isinya cuma konten buat mereka Brand doang mereka kan. aja. So I tried a couple of times. And nggak gitu. Maksudnya konten yang aku pengen tuh nggak pengen yang kayak terlalu alay, nggak pengen yang terlalu, tau gak sih kan yang kayak bener-bener clickbait banget, pengen ada isi lah gitu ada kan. Ada batasnya nih, nggak terlalu alay tapi nggak terlalu apa gitu ya. Iya, tapi kalau di Indonesia tuh kalau misalkan yang berbobot banget, orang rata-rata pasti langsung pindah gitu. Jadi akhirnya malas sendiri kan. Tapi habis itu sempat ada kejadian juga dijadiin talent untuk salah satu YouTube series juga. Di situ baru kayak ternyata tuh YouTube bisa dibuat kayak gini gitu loh. Prosesnya seperti ini dan ternyata menyenangkan gitu. Jadi akhirnya lanjut gitu. 2016 tuh udah banyak banget seleb YouTube tuh. Iya, 2016 kayaknya lumayan banyak banget sih. Iya, itu sempat gue pribadi sempat datang ke acara yang ini ada dari Iya, Surabaya, dari kan mana, dari Bandung. Chandra Liao yang dulu kan tim Tuan yang udah lama. Geng-geng itulah. Skinny 24. Indonesian, si Andovi sama Jovi. Setuju juga kalau dibilang agak telat sebenarnya. Telat. Terus proses pembelajarannya gimana? Kalau kan bilang dari awal nggak ngerti. Iya, kalau aku orangnya emang mungkin semua serba autodidak gitu loh. And first kan dulu kan emang aku kuliahnya interior design. Ngambilnya minornya DKV, graphic design. In which semua platformnya maksudnya kayak apps aplikasi yang dipakai tuh
ya mirip lah, maksudnya base-nya dapet. Jadi tinggal cari aja, zaman sekarang everything di YouTube ada, di Google ada. Jadi kayak gimana sih caranya biar kayak gini. How to gitu kan. Terus lama-lama kayak ternyata nggak sesusah itu. Ya udah akhirnya ngedit sendiri, segala macam sendiri. akhirnya bikin sendiri Iya. dan segala macam, dan hadirlah lo di sini depan gua. Tapi anyway lebih suka disebut sebagai apa sih, influencer, YouTuber, Aku konten. paling suka sih mungkin content creator kali ya, karena I create contents in multiple platforms kan. Iya bener, kalau YouTuber kan YouTuber aja. YouTuber aja. Tapi if you want call me YouTuber oke lah. Kalau influencer itu selalu kalau buat aku agak plus minus di aku. Karena Kenapa? apa? I don't think that I'm big enough to be called an influencer. Kayak emang gue influence orang buat ngapain sih? Sampai sekarang tuh masih belum segitu. Karena kalau misalkan for me influencer tuh kayak apa? Kita ambil yang gede, Mother Teresa. For me it's a big influencer. oke. Kayak Gandhi. Major ya. Major, maksudnya Iya. they really influence people, ngerti gak sih? Jadi kayak Iya, paham. gue influencer, ya boleh lah, mungkin micro. Micro ya. Nano. Kayaknya cuman ini deh, apa? Cuman ngasih beberapa pilihan untuk lo beli, misalnya di endorse gitu kan. Iya. Jadi lo tidak melihat itu sebagai influencer ya. Nggak tahu sih, enggak Micro, sih. micro Micro lah ya. Kecil Ya lah mungkin ya yang influence orang berbelanja gitu boleh lah. Boleh. Tapi itu kan hanya perubahan kecil, sedangkan betul. menurut lo Kita influence kayak itu banner harusnya bergoyang lebih- gitu loh. Iya. Billboard bergoyang. Iya ngerti gue. Oke, paham. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya dilakukan seorang Michelle di platform digital itu? Maksud gue prosesnya tuh seperti apa sih, dari mulai nyari ide sampai terciptanya sebuah konten tuh, lu proses kreatifnya gimana sih? Kalau misalkan aku tuh biasanya emang again orangnya tuh spontan dan kayak gerasa gerusuk. Kalau misalkan di plan kebanyakan tuh malah nggak jalan ujungnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kepikiran hari ini kayak mau ini deh, yaudah langsung grab the camera, langsung do aja gitu loh, spontan. Gitu. Jadi abis syuting terus kayak kayaknya oke deh. Udah abis itu langsung pulang ke rumah ngedit. Kalau udah suka upload gitu. Tapi biasanya aku kasih waktu sih kayak seminggu at least sekali. Karena kalau video aku kan lumayan grafisnya lumayan banyak kan. And every of my video selalu ada subtitlenya, terus kayak ada graphic motionnya, ada musiknya, dan harus di grading juga segala macam. Jadi kalau misalkan videonya seminggu lebih dari sekali itu kadang-kadang suka kayak aduh waktunya nggak cukup deh. Lu post pro kerjain sendiri tuh, post production kerjain sendiri, bikin animasi. Animasi awalnya bikin sendiri terus lama-lama kayak satu video bisa seminggu ya Wak buatnya gitu kan. Animasi susah Jadi loh. jadi akhirnya ke belakang ada kerjasama sama teman aku juga yang udah bantuin lama. Jadi kita buat aset buat our ini, jadi dibuat dulu, Bikin kan bank tinggal data, ditempel kan. bikin bank data Iya, gitu jadi aku ya. punya aset sendiri, aset grafis sendiri. Ini multi talenta banget ya nih ibu ini ternyata ya. Iya makanya sakit terus ya, kecapean gitu. Berarti bisa ini dong, bikin training gitu untuk bikin YouTube tuh lo udah bisa tuh. Sebenarnya bisa banget sih, bisa banget. Tapi mungkin orang nyerah kali ya, kayak aduh lama banget, Indonesia maunya yang instan kan rata-rata kan Maunya yang pasti. cepet. Tapi lo proses dari mulai nyari ide, syuting sampai post pro tuh berapa lama tuh? Usually kalau dikebut banget sih 4-5 hari kelar. Tapi biasa seminggu lah atau 2 minggu lah. Gak buru-buru ya? Gak buru-buru. Gak dikejar banget gitu ya? Oke, dan itu berapa persen yang lo kerjain sendiri? Berarti kalau misalnya dibilang 80 lah ya. Kecuali megang kamera. Iya, kamera pun aku megang sendiri. Oke. Aku syuting sendiri, gak ada tim. Lo full nggak sendiri Dulu semuanya? sempet kayak orangnya tuh apa ya, super agak perfeksionis sedikit kali ya. Jadi kayak aduh kok begini sih kok ngambilnya begitu sih gitu kan. Kesel sendiri aja, udah nggak apa, aku aja syuting sendiri, pakai tripod juga tripod sendiri, ngeker sendiri, Tripod sendiri. gitu. Iya oke, gue lupa ada tripod. Iya, Gua lupa tripod ada dong. tripod. Kalau misalkan lagi hamil jalan kan megang Iya. kamera juga. Framingnya kalau tripod gimana? Ada yang bantu? Biasanya ya maju mundur maju, coba dulu. Kalau misalnya lagi di rumah sendiri ya, coba dulu lihat, duduk, oh oke udah. Dan sekarang udah hafal berarti ya settingannya? Udah lumayan, udah ngerti. Kalau berdiri di sini segala Iya. macam. Bener-bener DIY ya, do it yourself DIY, banget ya. yes, betul. Mandiri. Betul. Oke, kejawab, makanya videonya keluarnya seminggu sekali Iya gitu. betul, nggak bisa sering-sering. Karena semua prosesnya dilakuin sendiri gitu kan. Oke, tapi kalau bikin video, terutama kita ngomongin YouTube dulu deh. Ya. Sebenarnya tuh komen-komen tuh ngaruh gak sih untuk proses video selanjutnya, untuk ide-ide video selanjutnya? Jujur kalau aku tuh tipe yang kayak bener-bener kayak nggak pernah ngikutin arus deh. Kalau misalkan di Indonesia kan sebenarnya, tapi if you wanna build your own branding pertama kali pasti kan ngikutin tren dulu kan biar kena arusnya. Tapi kalau aku tuh tipenya yang kayak aku mau buat konten yang aku mau aja. Yang gue mau gitu. Iya, jadi mereka mau ngomong apa ya serah. Oh, gak peduli sama komen? Dulu lumayan awal-awal lah ya, belum biasa ya kan netizen itu.
Terus makin ke belakang kayak ya kalau gue dengerin dia juga rezeki gue nggak nambah, Nggak maju-maju nggak juga. maju-maju juga, ya udahlah jalan sendiri aja gitu. Tapi gimana sih pendapat lo tentang netizen Indonesia baik di IG maupun di YouTube gitu yang entahlah dengan segala keajaibannya, pendapat lo pribadi gimana sih? Lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke yang netizen yang sulit kali ya. Iya, Kalau mereka tuh mungkin lebih apa ya? Mungkin mereka punya kepahitan yang mereka nggak tahu salurin kemana, dan even mereka nggak tahu kalau mereka tuh sebenarnya ada kepahitan di hidup mereka, tapi akhirnya keluar gitu loh. Maksudnya ke orang lain. Ya paling gampang di mana, di media sosial media, Pakai yang di jempol, mana-mana ya. tinggal pakai jempol, tinggal pakai fake account, ya kan. Tapi sebenarnya mungkin dia sendiri hidupnya nggak bahagia gitu. Ngeliatnya kayak gitu ya. Ternyata kayak sekarang kayak gitu, belajar aja sih kayak, soalnya if you're happy and you're content with your life, lu nggak bakal nyari orang lain buat di drag down sih, and like strangers apalagi itu kayak. Iya itu pertanyaannya sebenarnya itu. Kayak mungkin gak sih lu sini ngomong langsung depan muka gue, lu ngomong yang persis kayak gitu, Nggak nggak mungkin. Minta foto nanti. Iya, itu pertanyaan adalah itu yang ini kita nggak kenal, lo apaan sih? Bener. Oke. Ngomongin tentang YouTube sendiri, kalau misalnya gue pernah bahas sama temen gitu, kalau YouTube-nya agak beda, agak unik. Maksudnya adalah kalau sosial media lain naikin followers itu ada caranya masing-masing. Tapi kalau YouTube sendiri ini agak beda, karena selain dia naik harus ditonton juga. Betul. Triknya gimana sih kalau di YouTube sebenarnya? YouTube tuh aku jujur makin ke belakang algoritmanya aku makin bingung sih. Jadi kayak kalau dibilang caranya kayak gimana, you have to make a content yang emang sesuai dengan real time biasanya ya. Apa yang lagi dicari sama orang, dan itu emang ada rata-rata tuh kalau emang kamu punya tim, kayak misalkan kamu kerja sama MCN atau segala macam, ada tim yang bisa nyariin. Sekarang di Google tuh yang lagi paling sering di ketik tuh apa, real time ada news apa segala macam, itu dipakai jadi kayak Big data gitu ya. Big datanya, jadi ntar pas search engine keluar aja video lo gitu loh. Oh oke. Kurang lebih itu triknya bagus sih sebenarnya sih. Benar, salah satunya itu sih Yang paling gampang. yang paling kuat real time itu ya. Dan mungkin karena sekarang ini tuh yang aku buat algoritma agak susah juga. Ini it's not a bad thing ya, tapi kan makin ke belakang semua artis mulai ikutan nih main YouTube juga kan. And it takes so much from us jadinya ujung-ujungnya. Maksudnya mereka udah sering muncul di TV pun, jadi orang yang baru pertama kali main YouTube pasti pasti mencari yang familiar. Ya kan, sebelum kamu mau coba ngenal orang, mendingan gue yang udah familiar. Karena emang udah sering dilihat, jadi mau gak mau pasti masuknya ke konten mereka dong. Gitu. Berasa ya? Berasa lah. Apalagi 2 tahun ini kan. Pas pandemi Tapi kemarin. it's not a bad thing. Maksudnya dan konten mereka juga rata-rata oke gitu loh. Teman. Ya berasa juga. Jadi kalau mau dibilang gimana, mungkin jadi artis dulu gitu. Gitu. Oke. Anyway, gue tadi agak kelompat. Biasanya gue menanyakan pertanyaan ini, kita agak balik dulu. Ini kan lagi pandemi. Ya. Gimana planning 2020 kemarin? Ada yang keganggu gak? Semuanya keganggu. Dari pernikahan gua. Udah nikah kan? Udah. Oh, mundur tapi tuh. kan enggak, tapi kan harusnya bukan di Jakarta, dan itu maksudnya lebih besar sedikit, dan harusnya di Bali. Terus yang kayak udah adalah impian-impian itu ya kan. Udah lah, Wak. Udah lewat gitu. Terus kayak dan pas banget aku tuh kan buat restoran juga kan, namanya Bamse. Itu tuh aku mulai bayar dari Januari. Terus tiba-tiba PSBB gimana? Terus kayak pas udah mau buka, terus kayak kok PSBB-nya gak keluar-keluar. Baru restoran buka 2 minggu di PSBB lagi. Berat ya? Berat banget berarti. Berat banget. Terus abis nikah honeymoon Jakarta aja nih? Iya, belum kemana-mana. Belum kemana-mana sama sekali? Udah sih, ke Bali kemarin akhirnya. gitu. Udah kemarin swap segala macam. Iya. Aduh. Zaman sekarang ya itu. Oke, dan biasanya gue nanya ini di sesi terakhir, apa rencana ke depan? Nah, gue mau tahu deh, ini rencana ke depan lo di tahun ini dengan pandemi gimana nih planningnya? Aku kayaknya sekarang nggak ngasih ekspektasi apa-apa sih, kayak ya udahlah apa yang ada jalanin aja. Kayak nggak mau terlalu mikir jauh gimana banget. Tapi emang harusnya resepsi pernikahan aku yang tahun lalu tuh aku pindahin ke tahun ini, Agustus nanti. Jadi kita lihat ya apakah let's sudah hope. aman atau belum. Kita lihat aja. Semoga. Soalnya belum ada yang tahu kan beberapa Iya, bulan ini. Makanya. Terus kan usia kita juga termasuk yang wajib vaksin. Betul. We'll see, kita lihat aja nanti. Kalau kamu mungkin vaksin gak? Vaksin ya. Gila apa lo? Vaksin lah. Vaksin. Kita cari yang aman lah gitu. Aman, betul. Oke, dan tadi udah kita balik lagi ngebahas tentang dunia entertainmentnya. Ini kan kecintaan tentang Korea. Ini mulainya dari kapan sih, kan makanan, tren dan lain-lain ini sejak kapan sih? Dulu tuh aku jujur ya gak gitu suka main Korea-Koreaan gitu loh, sama sekali. Literally kayak
masih Taiwan banget anaknya, Oh, kayak ya, Meteor EFSE ya? Garden, Angkatannya EFSE, EFSE ya? Leo, Leo, ya Duh, kan, Vio. 5566 itu. Umurnya paham gue. Ada Dolphin Bay yang gitu-gitu kan, Kabut Cinta men, gila zaman dulu. Terus pas aku lagi kuliah di Melbourne, kebetulan roommate aku emang suka banget sama Korea. Tapi zaman dulu pun aku belum terlalu dengerin juga sih. Lebih ke nonton reality show-nya dulu, Running Man. Running Man, iya. Terus kayak lihat, oh wow, ternyata lucu sekali, dan kayak kan grafiknya, dan itu sebenarnya tuh perkoreaan itu tuh yang membuat aku jadi terinspirasi untuk ngedit YouTube kayak gitu. Makanya banyak banget grafisnya dan lain-lain. Dan anyways dari sana mulai ngerti budaya Korea juga. Udah gitu lagu dulu masih Big Bang, 21 Iya, gitu zaman kan. itu Zaman lah itu kan ya. aku masih dengerin mereka-mereka. Terus kayak oh ternyata menyenangkan. Terus kayak teman aku Korea di sana banyak ternyata di Melbourne. Jadi dari situ juga aku belajar autodidak bahasanya. Oh, iya? Iya. Aku lah bahasa Korea lancar juga akhirnya, sempat kerja di restoran Korea juga. Terus yang kayak udah dari situ makin ke belakang ya udah jadi nempel aja. Tapi sebenarnya bukannya dibilang fanatik Korea banget, enggak, emang suka sama budayanya Berarti aja sih. ngobrol aja bisa? Kan suami aku orang Korea. Oh iya ngobrol, oh iya lancar banget berarti sekarang. Iya. Oh oke, Iya Korea banget dong berarti. Iya, lumayan. Army juga? Enggak. Oke. Jangan serang aku ya Army. Aku tuh sudah tidak Nggak fandom. ke K-pop. Aku tuh lebih ke drama soalnya, Nggak sama film. fandom Iya. banget dia. Betul. Oke, biasanya kalau soalnya biasa gitu kalau orang udah agak ke Koreaan sama dengan Army. Oh. Jadi gue harus nanya. Iya, banyak sih Army. Tapi kalau aku Lebih ke dramanya. Aku lebih ke ya. drama, dan kalau misalkan penyanyi pun lebih suka yang solo gitu sih. Soloist ya. Kalau enggak yang kayak hip hop, R&B-nya gitu. Bukan grup gitu modelnya. Tapi emang bener sih industri Taiwan tuh zaman dulu booming terus Booming banget. kayak hilang gitu loh. Kayak, Hilang mana lumayan. ya? Kok iya. nggak ada lagi gitu. Betul. Zaman dulu kalau Kosong. Jepang nontonnya anime-anime Iyalah, gitu kan. nggak ada matinya. Kalau anime Betul. nggak ada matinya. Oke, jadi basically kecintaan tentang budaya Korea itu sejak dari kuliah ya. Dan itu kebawa sampai sekarang. Betul. Oke. Dan ini kalau kita ngomongin tentang tadi tahun berapa? YouTube tahun berapa kira-kira? 2016 mungkin ya, 2015 2016. Nah, kan konten-kontennya banyak kepengaruh dengan budaya Korea juga. Itu sejak tahun berarti sejak 4 tahun 5 tahunan ya? Udah berapa konten sih? Sampai sekarang ya? Video Kayak 300-an deh. 300-an. 300-an apa? Ya, kayak 300-an video ada deh. Aktif tuh. Aktif Aktif, seminggu Bun? sekali. Aktif Bun, aktif banget. Aktif banget Bun. Itu Iya. dari semua yang terpublish yang paling lu tuh paling suka yang berkesan yang seperti apa sih, video-video yang seperti apa? Video yang paling berkesan itu ada beberapa macam lah. Maksudnya sempet kalau yang makan-makan gitu aku suka banget karena emang aku enjoy makan juga. Itu rata lah. Cuman yang agak spesial tuh kan emang waktu dulu aku sempat dapat kesempatan untuk jadi interpreternya buat Blackpink. Terus kayak iya, jadi kayak sharing my experience about working with Korean groups gitu. Itu menyenangkan sih, dan kayak orang juga banyak yang penasaran karena kan sebenarnya sama kayak Hollywood lah, even worse than Hollywood. Orang-orang Korea tuh artis-artisnya very private banget kan, kayak nggak tahu lah di belakang layar tuh kayak gimana. Jadi kayak pas bisa sharing sedikit tentang itu kan berkesan banget. Terus ada juga yang pas nemenin Pak Jokowi ke Korea. Oh, oke, Iya, seru banget. waktu itu sempet juga pergi bareng, ada beberapa kreator yang lain juga. Itu udah nggak bisa tergantikan sih. Sebenarnya Seru sih kayak itu. seru banget. Kalau bisa lokasinya nge-vlog juga. begini sama Pak Jokowi gitu. Iya, dan lokasinya lokasi favorit. Favorit Heeh, gitu. tahu Terus banget kayak ngebantuin bodyguard-bodyguardnya. Ada yang translate-nya, kadang-kadang orang translator lagi di sana lagi kurang, aku yang bantuin gitu-gitu, lucu banget. Untuk translator dan segala Iya, itu seru sih. seru sih. banget. Jadi ngelihat juga kalau berangkat atas nama negara tuh kayak Iya, apa. Betul. Ribet gak? Enggak lah ya di jalan perjalanannya. Ribet enggak Enggak ribet lah sih, ya, cuman ya seru. emang pokoknya lokasinya Pak Jokowi akan selalu Steril. dan nggak tahu di mana lah maksudnya. Jadi kayak misalkan bukannya jadi kita nemen nggak ada rundown. nggak, cuma rundown, kamu tunggu di sini ya, nanti pas Pak Jokowi udah masuk baru ntar kamu masuk, misalnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi kita nggak bakal tahu sekarang ini posisinya lagi di mana Oke. gitu. Dan ini ngomongin tentang video juga, biasanya video-video seperti apa sih yang netizen suka, yang kliknya banyak, yang high rot atau Kalau yang aku high sih rotation? biasanya karena makan sih, karena orang tahu aku bisa makan banyak, tahu kan ya. Tahu, gitu saya tahu. kan. Dan suka bisa makan pedas. Jadi biasanya kalau makan-makan tuh pasti lebih naik lah view-nya. Itu ya view-nya. Makanan. Bahkan banyak video-video yang udah lama masih keklik itu biasanya Iya. makanan. Tapi sampai sekarang yang most watched masih yang Blackpink sih. Iyalah itu Iya. satu dunia. Betul. Penontonnya banyak banget kalau itu. Oke, dan kalau dari netizen sendiri deh, mereka tuh
konten seperti apa sih dari 300-an ini yang banyak komennya? Banyak Yang komen kan susah ya ya. nonton like aja tinggal klik. Kalau komen kan mereka harus mengeluarkan sesuatu. Iya, tapi komen sih biasanya kalau misalkan konten makan biasanya memang banyak. Yang perkepopan juga banyak. Kalau nggak yang operasi, karena kan jujur aja aku udah operasi seumur hidup 7 kali ya. Jadi kan beberapa tuh emang aku dokumentasikan juga di YouTube. Itu biasanya banyak sih komennya. Iya, iya sih karena banyak juga yang pengen mempelajari atau gue bakal Mempelajari, operasi juga ada nih. yang kayak bilang cepet sembuh. Ada yang juga bilang ngapain operasi, itu tinggal ke dukun aja. Wow, gitu. Ide bagus, ide bagus. Boleh idenya, boleh, terima kasih. Iya. Tapi ngerasa sedih gak sih kalau misalnya ada bikin video nih udah susah 80% loh Michelle Iya. sendiri yang produksiin gitu kan. Tiba-tiba jumlahnya rendah gitu viewersnya. Jujur pastilah, maksudnya kan aku tahu effort yang aku keluarin kayak gimana, waktu yang udah aku keluarin kayak gimana. Jadi kalau misalkan emang view-nya rendah sampai mikir what did I do wrong salah gitu di kan. mana. Cuman lama-lama ya udahlah, maksudnya as long as emang kamu udah deliver the content the way you want it dan itu nggak konten yang salah, I think ya sekarang sih ya udahlah, mau dikit mau banyak terserah lah gitu. Oke, Iya. udah lepas aja lah ya. Lepas, kecuali kan kalau klien ya wah itu baru kayak mikir aduh kok Thanksin rendah ya, gitu. thanksin ya, kalau klien, kasihan agensinya. Pushing gitu. Tapi ada trik sendiri nggak kalau misalnya video dari klien? Nggak ada sih. Nggak ada, Jadi udah. aku pokoknya selalu bilang ke dia aku nggak bisa ngasih garansi view berapa. Especially kalau buat video-video yang emang terlalu high sell, orang tuh udah pasti males kan. Jadi Iya. kayak udah tahu ini brandingan banget, jadi pasti malas nonton. Jadi as long as pokoknya tapi yang gue bisa janjiin ke mereka adalah gue bakal deliver the content super high quality. I can say kualitas video gue tuh mungkin dibandingin bukannya menyombongkan atau segala macam, cuman tinggi lah, bukannya even middle lagi tapi udah di high level gitu loh. Jadi you get really great content dengan kualitas yang super bagus, isinya bagus, ya abis itu view-nya ya itu ntar di tangan netizen lagi gitu. Tapi anyway emang bener ya kalau misalnya terlalu jualan banget, netizen nggak ngeklik. Lumayan sih, pasti itu udah pasti. Itu bener. Kan mereka harus, ya oke, mereka mungkin sakit matanya kali ya, bukan ini yang cari. Males aja kali ya kayak jualan lagi gitu. Oh, Padahal dia nggak tahu ya kalau kita nggak jualan kita nggak bisa buat video juga gimana. Jadi harus dibikin soft selling ya, Iya, nggak bisa hard selling betul, banget. Betul. Oke, by the way, berarti nama baru dari pernikahannya Michelle siapa nih? Park lah ya Michelle Park. hitungannya karena Oke. marga suami Park kan. Keren ya yang kayak artis-artis Hollywood gitu yang Korea-Korea Iya. gitu kan, Michelle Park. Michelle Hendra Park. Yes, betul. Ibaratnya kayak gitu. Oke, dan selain bikin konten di sosial media, YouTube, Instagram dan lain-lain, kegiatan apa lagi sih yang lo lakuin sekarang nih? Sekarang masa sama ngurusin si Bamsa itu restoran gitu kan, terus sibuk beres-beres rumah. Kebetulan aku juga nggak pakai asisten rumah tangga kan, jadi semuanya masih sendiri. Itu juga takes a lot of time. Terus apa ya? Apa film gitu nggak? Iya, film, doain aja sebentar lagi gitu. Ada lah project yang rahasia-rahasia nggak rahasia gitu. Project-project rahasia-rahasia yang nggak rahasia Iya. lain ada nggak? Jengis. Tapi semoga sih ya, semoga kalau misalkan ada kesempatan pengen juga sih kalau misalkan beneran terjun ke film gitu, lucu. Oke. Pengen dicoba semuanya gitu, tes. Pengen ngetes sebelum punya anak ya kan, Tapi- cobain dulu semua. Tapi ada harapan lo apa sih kalau di dunia entertainment tuh pengen nyanyi gitu misalnya? Nggak film aja. Film sih kayaknya. Dari dulu pengen nyoba ya. Film, Kesempatannya udah kan. kesempatannya udah. Ya udah tinggal tunggu tayangnya. Tunggu Nah tayangnya itu aja. deg-degan banget. Gitu. itu deg-degan banget sih yang kayak Iya gitu-gitu. lumayan, parah banget. Yes. Oke deh, kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Nanti mau ngobrol-ngobrol juga tentang latar belakang lo. Jadi buat millennials jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Anda masih menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.